Selamat malam, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Terimalah salam Buddhis dari saya, Suki Hontu Namo Buddhaya. Semoga kita semua semakin damai, sehat, dan bahagia. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Ini Romo Ruby setelah hadir di sini, kita juga sudah lama tidak bersua di Zoom ini ya. Terakhir saya ketemu di rumah duka malah. Terima kasih Romo Ruby udah capek-capek perjalanan masih bersedia untuk bersama kita membagikan dharmanya dia. Jadi Romo Ruby akan sharing tentang Diti dan Abhidhamma, topik yang akan dibawakan pada malam hari ini. Nanti kita dengarkan saja bagaimana hubungan Diti dengan Abhidhamma, bagaimana sama Diti itu dihubungkan dengan Abhidhamma, lalu mungkin ada Mica Diti juga yang mungkin nanti dihubungkan dengan Abhidhamma, atau mungkin juga nanti Romo Ruby bisa mulai dengan pandangan umum biar mempermudah kita masuk ke dalam hal yang lebih explore lebih jauh lagi ya. Jadi hari ini Dhamma Sakaca Online episode yang ke-50 ya kan, yang dilaksanakan oleh KBTI Keresidenan Basuki Senin 24 Oktober 2022. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja acara kita. Saya persilakan kepada Bu Titik untuk memberikan renungan Dhammapada malam hari ini dan dilanjutkan dengan pembacaan Namakarapata. Disilakan Bu Titik. Terima kasih, Kumul. Saya akan membacakan Dhammapada. Dhammapada Cita Waga Syair 33. Pandanang Capalang Citang Durakang Duni. Bapak mau lihat ini yang sayang. Rayang ujung karo timeda wi usukaro wa te janang, yang artinya pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Baik, saya akan memimpin dengan Namakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Sakato Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kumul. Baik, terima kasih Bu Titik atas Dhammapada dan Namakarapatanya. Selanjutnya, mari kita lihat sedikit profil dari Romo Ruby Santamoko. Baik, nama Ruby Santamoko, saat ini beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Dharma Widya, Pandita, Dharma Duta, dan pemilik Santrusita Production, yaitu yang bergerak di bidang pembuatan aneka Buddha Rupang. Ya, jadi kalau nggak salah Romo Ruby juga dosen Abhidhamma juga, mata kuliah Abhidhamma kalau saya nggak salah juga ya. Karena ada satu teman saya yang di Jambi itu, dia selalu sebut Romo Ruby, oh berarti saya pikir nih Romo Ruby berarti dosen Abhidhamma ini. Jadi udah sangat tepat sekali bahwa nanti Romo Ruby akan memberikan kita gambaran tentang Diti dan Abhidhamma.
Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, saya kepada Romo Ruby, saya silakan untuk sharing kepada kita malam ini. Silakan Romo Ruby. Terima kasih Romo Mul, teman-teman Meta Jember yang berbahagia. Izinkan saya untuk mengajak teman-teman sekalian untuk bersikap anjali. Kita akan memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali Romo Mul, hari ini saya sudah diberikan kesempatan oleh Meta Jember yang begitu luar biasa untuk membabarkan tentang Diti dan Abhidhamma. Mohon maaf saya tidak menyiapkan materi karena keterbatasan waktu. Jadi izinkan saya pakai whiteboard saja ya Romo ya, biar teman-teman mungkin akan lebih mudah belajar. Silakan Romo. Iya. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, saya sudah buat whiteboard, tapi nanti sebentar saya tunjukin, hanya sebentar doang karena waktu sayanya terbatas kemarin. Tadi pagi saya harus berangkat ke Bandung. Nah, jadi tema saya hari ini diinformasikan tentang Diti. Ya. Diti dan Abhidhamma. Sesuatu yang memiliki hubungan sekali ya, hubungan sekali. Mungkin selama ini teman-teman mengenal Diti sebagai di jalan utama berunsur 8 ya. Ada yang namanya Samaditi gitu kan. Atau Anda mengenal mungkin istilahnya ada Micaditi gitu kan lawannya ya. Dari sisi Abhidhamma ya tentu. Kalau teman-teman memahami nanti Abhidhamma, apa yang disebut dengan Diti, sebenarnya Diti itu pandangan pandangan keliru gitu ya. Dan pandangan keliru itu adanya di dalam batin kita loh. Dalam batin kita ya. Nanti kalau saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya kalau kita bicara Diti, ini kan adalah sebuah pandangan sebenarnya. Dan kalau kita bicara pandangan ini kan pandangan apa? Pandangan batin tentu ya. Dan pandangan batin itu tentu bisa ke arah mica, ke arah yang salah, atau ke arah yang benar. Tapi nanti kalau kita belajar di Abhidhamma, ternyata mica diti itu adalah bagian dari cetasika. Dan cetasikanya tentu adalah cetasikanya yang tidak baik. Tapi kalau nanti kita belajar diti di Abhidhamma, tentu rujukan kita adalah misalnya di Visuddhimagga, misalnya. Kalau kita bicara di Visuddhimagga, karangan Buddha Ghosa, ada yang namanya Diti Visuddhi, pemurnian pandangan. Ya, pemurnian pandangan, Diti Visuddhi. Nah, jadi saya sebenarnya saya akan ingin fokus ke Diti Visuddhi. Tapi mungkin tadi dipesankan, mungkin terlalu berat nanti, nggak apa-apa ya kita hanya melihat Diti dan Abhidhamma dari sisi yang sederhana aja ya, Romo Mulia. Romo silakan disesuaikan aja. Ya, baik. Jadi, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sebenarnya dua ini Diti adalah bagian dari Abhidhamma. Kalau Diti yang kita maksud sebagai sebuah pandangan batin, terutama pandangan batin yang salah, karena pemahaman kita selalu bilangnya, kita selalu punya pandangan Diti itu selalu adalah pandangan yang salah. Ya, pandangan salah. Tapi sekarang saya ingin mengajak teman-teman, Diti yang maksud dalam Abhidhamma ini yang seperti apa? Ya. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di kehidupan kita yang tidak lepas dari 24 jam. Ya. Kita punya kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya 6 pintu indria. Ya, ada 6 pintu. Ada 6 pintu, ya, ada 5 pintu batin, 5 pintu jasmani dan 1 pintu batin. Jasmani dan batin. Begitu kan ya Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita berbicara tentang 6 pintu ini, kan 6 pintu ini kan selalu menangkap objek kan. 5 jasmani itu tentu ada mata, caku, sota, gandha, jiwa. Saya pakai bahasa Indonesia. Mata, telinga gitu kan, hidung, lidah, dan tubuh. Yang satunya adalah pintu batin. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari nih, kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya, pasti kita membuka landasan kesadaran, 6 pintu kesadaran, 5 pintu jasmani dan pintu batin. Dan apa yang terjadi kalau terbuka, pasti ini akan menangkap objek. Betul ya Bapak Ibu ya, kita akan menangkap objek. Dan objek yang kita tangkap selalu kita melihatnya dari bentuknya. Dari kalau kita bicara objek mata saja. Contoh objek mata ya. Kalau kita menangkap dengan objek mata, berarti ini adalah rupa di sini. Rupa itu bisa bisa romomul, bisa motor, bisa mobil gitu kan. Bisa rumah. Semua yang kita lihat melalui mata yang sesuai dengan dapat jangkauan kita, itulah objek yang kita tangkap melalui mata. Sehingga pintu batin memutuskan bahwa ini motor, ini rumah, ini ini orang gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ketika Romo, Ramani dan Bapak Ibu sekalian menangkap ini sebagai motor, menangkap ini sebagai rumah, menangkap ini sebagai orang, kalau menurut Abhidhamma kita sudah punya pandangan salah. Bayangkan berarti kalau gitu, kehidupan manusia yang 24 jam kita hidup ini, selalu kita akan terbuka pintunya kan. Ada pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, lidah, dan tubuh itu. Dan ketika menangkap objek, selalu saya mengatakan, oh itu rumah, oh itu motor, oh itu orang. Ketika saya melakukan itu, maka saya punya pandangan salah. Wah, ini gila dong Romo. Ya betul, memang kata Sang Buddha, kita adalah putu jana matiko. Kita memang orang gila. Ya, kenapa kita harus, nanti saya jelaskan itu sebagai bentuk penghantar saja. Ya, karena kalau kita bicara diti, yang saya maksud di sini diti wisudi, kemurnian pandangan, kemurnian pandangan. Selama kita masih menganggap ini motor, rumah, orang, dan sebagainya, maka sampai saat ini pula kita tidak bisa mencapai pencerahan. Kalau kita bicara istilah diti wisudi dalam wisudi maga, nanti kita diskusi saja ya kalau memang ada yang ingin mendalami. Tetapi yang ingin saya tawarkan hari ini adalah, teman-teman sekalian, kita selama melakukan sebuah perbuatan kita tentu ada yang aku salah, yang buruk, ada perbuatan yang baik, kusala. Kita pernah belajar di Sutta, ada dasa aku salah kamapata, ada dasa aku salah kamapata. Ada 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan buruk. Kalau kita bilang ada 10 perbuatan buruk dan 10 perbuatan baik, selama ini definisi kita terhadap perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, kalau kita bicara di Abhidhamma ya, kalau tidak bicara di Abhidhamma, kalau kita bicara di Sutta misalnya, kita bicara 10 perbuatan baik dan perbuatan buruk, itu bicaranya adalah jenisnya. Jenis gitu ya, yang kita pelajari di Sutta adalah jenisnya. Tidak membunuh, mencuri, berzina, berbohong, ucapan kasar, bergunjing gitu kan, omong kosong, memiliki nafsu, punya
kebencian dan pandangan salah itu adalah 10 akusala kamapata. Kita melihatnya dari jenis-jenis, gitu ya, kita melihat dari jenis-jenisnya. Sementara perbuatan baik atau kusala itu kita lihat dari sisi jenisnya pula. Misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak bergunjing, tidak omong kasar, tidak omong dan segala macam ya. Dan kita punya pandangan benar, itu adalah dianggap sebagai 10 jenis kebaikan. Kita melihatnya dari jenis-jenisnya. Itu dari sutta. Tapi sekarang kita menggunakan kacamata. Kacamata kita adalah kacamata Abhidhamma. Ya. Kalau kita menggunakan kacamata Abhidhamma, maka yang disebut 10 akusala kamapata ataupun 10 kusala pata itu dilihat dari diti, pandangannya. Nah, karena kita bicara judul kita kan adalah diti, yang dimaksud di sini adalah pandangan. Makanya mengacu kepada Wisuddhimagga, diti Wisuddhi. Kalau kita bicara pandangan, berarti pandangan ini dia hanya muncul bersama sahagatang dengan siapa? Kalau dia perbuatan buruk dengan diti sampayutang. Ya. Di sini diti di sini pandangan ya maksudnya ya. Dengan diti, di sini kan diti kalimatnya buruk jadi, ya. Di sini ada dengan nyana pengetahuan. Ini nanti endingnya ke buruk, yang ini endingnya ke baik. Semua aktivitas yang kita lakukan itu menurut Abhidhamma dilihat dari pandangannya. Apakah diti sampayutang atau diti wipayutang? Apakah nyana sampayutang atau nyana wipayutang? Kalau teman-teman nanti belajar Abhidhamma, diti gata sampayutang itu adalah bersekutu dengan pandangan salah. Dan diti gata wipayutang itu adalah tidak bersekutu dengan pandangan salah. Dengan tidak bersekutunya dengan pandangan salah ini bukan berarti bersekutu dengan pandangan benar. Sementara kalau kita disebut nyana sampayutang atau nyana wipayutang, nyana sampayutang adalah bersekutu dengan pandangan benar. Tidak bersekutu dengan pandangan benar itu bukan berarti bukan berarti tidak baik ya, tapi maksudnya adalah kalimatnya dengan panya atau tidak dengan panya gitu. Ya. Karena nyana di situ berarti panya. Yang kedua, kalau kita melihat dengan kacamata Abhidhamma, selain pandangan diti, kita melihat juga dengan cara yang disebut sebagai apakah ini dengan dorongan atau tidak. Ya, dorongannya apa nih? Kalau kita bicara dorongan itu bisa asangkarikang atau sasangkarika. Asangkarikang itu dorongan oleh spontan diri sendiri. Kalau sasangkarikang dengan ajakan. Perbuatan yang kita lakukan ini dari kacamata Abhidhamma bisa dengan ajakan. Ajakan itu bisa muncul dari diri sendiri. Karena dana, tidak dana, itu ajakan kayak gitu. Atau ajakan dari orang lain. Ya, dari pandangannya. Yang utama, perbuatan ini, jenis-jenisnya ini dilihat dari apa? Perasaannya, hetu. Hetu akar ya. Lalu ada pada perasaan wedana. Hetu itu akar. Akarnya bisa dua. Bisa dua. Bisa kalau aku salah, buruk bisa loba, dosa, moha pandangannya ya. Kalau kusala maka pandangan akarnya bisa aloba, adosa, dan amoha. Nah, perasaannya bisa kalau perasaan batin, karena kita bicara batin, ada 3 perasaannya, yaitu somanasa, domanasa, dan upeka. Kalau kita disebut perasaan tubuh ada 2, suka dan duka. Nah, saya tidak ingin memperdalam itu karena kita sedang berbicara tema saya adalah diti dan Abhidhamma.
Nah, kalau kita melihat diti di sini berarti pandangan. Pandangannya bisa diti pandangan salah atau pandangan benar gitu ya. Tapi kalau kita melihat diti yang ada dan Bapak Ibu kenal selama ini, ternyata diti itu adanya di batin kita. Diti yang disebut sebagai kalimatnya berarti kekeliruan. Diti itu kekeliruan ya. Karena kita punya kepalsuan ya. Ada orang bilang kekeliruan, keliruan, kepalsuan gitu ya. Ada yang bilang apa lagi? Pandangan salah. Ya, ada macam-macam nih ya. Ada bilang pandangan salah. Pandangan salah ini bisa saja ia menganggap dirinya tidak kekal, menganggap ada yang menganggap bahwa aku bukanlah diriku, ya. Menganggap benar terhadap apa yang tidak benar, menganggap yang tidak benar sebagai sesuatu yang benar. Makanya kita sangat baik sekali kenapa di dalam jalan utama berusul 8 yang paling penting adalah pandangan benar. Pandangan benar ini akan menentukan arah langkah kita. Kalau kita punya pandangan benar, maka apa yang kita lihat adalah karena berdasarkan semestinya, berdasarkan apa adanya, ya. Nah, jadi kalau itu diti ini ada dalam batin kita, ini diti itu ada dalam batin kita. Dia itu adalah bagian dari cetasika. Ya, cetasika. Cetasika itu adalah faktor batin. Dan diti ini akan muncul beserta dengan loba, keserakahan. Ya, kalau kita serakah pasti bisa diliputi oleh pandangan salah atau diliputi oleh kesombongan. Kita lihat ya program kita. Saya ingin mengenalkan program saya juga. Jadi kalau teman-teman melihat programnya yang dibuat oleh sahabat saya, teman saya, Korudi, di kelas Abhidhamma saya, Anda bisa bayangkan kalau kita bicara loba di sini, keserakahan, saya pencet ini serakah ya loba ya. Oh, ini aku salah senda. Oke. Oh, sorry. Kembali dulu sebentar ya. Berarti ini saya harus exit. Saya bab 1 saja. Nah, teman-teman lihat. Kalau saya klik ini loba, keserakahan, maka yang muncul pasti adalah ada diti di sini. Karena diti di sini dia sampai utang, munculnya bersamaan dengan cetasika. Tuh diti di sini, kalau saya klik diti di sini ini adalah munculnya di loba, di bulatan loba. Jadi diti itu adalah bagian dari loba. Kalau orang serakah, maka orang akan memiliki pandangan salah. Ya, saya tidak ingin berbicara terkait dengan diti secara detail ya, karena ini kan sederhana saja. Jadi diti adalah bagian dari batin kita, yang bagian dari aku salah cetasika 14. Kalau lihat ini kan terlalu teoritis ya, nanti saya akan coba memudahkan lagi. Kalau teman-teman yang belajar Abhidhamma mungkin terasa mudah, tapi bagi teman-teman yang tidak belajar Abhidhamma akan sulit. Kalau kita bicara aku salah cetasika 14 ini ada diti. Ketika diti ini muncul, maka dia munculnya juga bersamaan dengan loba yang ditigata sampai yutang. Keserakahan. Baik itu dengan ajakan maupun dengan tanpa ajakan. Spontan ataupun dengan ajakan. Baik itu perasaannya menyenangkan ataupun perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang netral. Dan Anda tahu bahwa yang namanya keserakahan itu adalah
akar dari sebuah perbuatan buruk. Karena keserakahan ini pula lah akhirnya kita tadi menganggap, saya coba ke sini ya teman-teman ya. Karena keserakahan kita pula lah, maka saya menganggap bahwa karena ada pandangan salah di sini, maka ketika saya menginginkan sesuatu, entah itu motor, rumah, atau seseorang yang saya cintai, maka saya menganggap orang itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya punya pandangannya diti. Saya serakah, saya ingin memiliki, tapi rasa kepemilikan saya itu diliputi oleh yang namanya diti, pandangan salah. Dan selama saya masih menganggap bahwa ini adalah istri saya, ini adalah anak saya, ini adalah rumah saya, ini adalah kendaraan saya, maka saya pasti tidak akan pernah terbebas dari penderitaan. Begitu dulu ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman ya terkait dengan DT itu seperti apa. Kalau kita lihat di Sila Wisudi, di DT Wisudi, DT Wisudi itu adalah bagian dari Wisudi Maga ya. Saya mencoba untuk melihat, kalau kita lihat di DT Wisudi ya, kalau kita bicara DT Wisudi di Wisudi Maga, karangan Buddha Gosa, ini tentu identik dengan yang namanya Samaditi. Identik ya dengan Samaditi. Kenapa? Karena yang disebut Diti Wisudi, pandangan, memiliki kemurnian pandangan, atau memiliki pandangan benar, ini berarti kita bisa dapat melihat, ya, melihat atau mencermati ya, atau mencermati, saya pakai merah. Hanya sebagai, saya garis bawah, ya, kalau kita punya Diti Wisudi atau Samaditi, maka kita bisa melihat atau mencermati hanya sebagai Sankara Dhamma. Kalau pakai bahasa Pali ya, teman-teman. Ya tentu kalau kita bicara Sankara Dhamma itu, ya terkondisi. Ya, semuanya terkondisi. Kalau kita selama ini kan nggak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang terkondisi kan. Anda melihat rumah, mobil, istri, anak Anda, suami Anda sebagai sesuatu yang utuh saja. Padahal kalau kita melihat dengan Diti Wisudi atau dengan Samaditi, maka kita bisa melihat dan mencermati hanya sebagai sankara. Sankara itu kondisi. Hanya kumpulan dhamma-dhamma saja. Karena dia hanya kumpulan dhamma-dhamma saja, maka Anda bisa melihat kita tadi bisa melihat, maka Anda bisa melihat, kalau ini rumah, ini motor, kalau Anda melihatnya dengan pandangan benar, maka Anda melihat motor hanya sebuah sankata dhamma. Sankata dhamma itu apa? Dhamma yang terkondisi. Motor ini adalah sebuah apa? Kalau kita bicara di rupa abhidhamma hanya apa? Awini boga rupa 8. Yang muncul hanya adalah kalapa awini boga rupa saja. Dia hanyalah kumpulan dari sankata dhamma. Apa itu awini boga rupa 8? Teman-teman yang mungkin tidak belajar abhidhamma, saya menjelaskan ini adalah partikel terkecil dari rupa. Ada 8 partikel terkecil dari rupa, nanti saya lihat dalam bentuk materi segini ya. Jadi saya coba ingin mengajak Ibu dan Bapak, dia adalah sebuah partikel terkecil ya, dari yang namanya
rupa. Kita lihat rupa. Saya punya materi rupa di bab 2. Ya. Kalau kita ingin belajar rupa, melihat partikel terkecil dari rupa, hanya rupa kalapa saja. Ya, dia hanya rupa kalapa. Nah, kalau kita bicara rupa kalapa, dia hanya bentar ya. Nah, hanya kumpulan dari kalapa-kalapa saja. Ya. Kalau dia hanya kumpulan dari kalapa-kalapa, maka teman-teman akan paham bahwa yang namanya di semua partikel, baik itu di dalam karma, cita, utu, dan ahara, pasti ada awini boga rupa 8. Awini boga rupa 8 itu, Bapak Ibu tolong lihat ke sebelah sini, hanya patawi, apo, tejo, wayo, ya, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, dan oja, ahara. Semua benda hidup maupun benda mati yang disebut sebagai sang hanyalah kumpulan kalapa dari elemen padat, elemen air, elemen api, elemen udara, rupa, komponen suara, bau, dan nutrisi saja. Kalau kita bisa melihat semua materi, semua hal sebagai awini boga rupa 8, tentu kita sudah punya pandangan benar. Tapi kan masalahnya, saya kan tidak bisa menyebut Romomul sebagai awini boga rupa 8. Awini boga 8 semua, selamat malam, kan nggak begitu. Kalimat Mulyadi, Romomul, kalimat teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adalah cara kita mengkonsepkan komunikasi. Supaya komunikasi kita baik. Ya, saya ingin mengutip sebuah tulisan di Wisudimaga. Sayang saya belum bikin ya. Wisudimaga bilangnya begini. Ewang nyana nana yehi, nama rupang, dan seterusnya, gitulah kalimat kayak bahasa Pali. Di dalam Wisudimaga sang Buddha Buddha Gosa, kita lihat di Wisudimaga ya. Wisudimaga 2 halaman 232. Saya ingin pakai bahasa Indonesia saja ya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara pandangan ya, oleh sebab itu bagi mereka yang mencermati gitu ya. Yang mencermati kalimat ini, nama rupa, karena pandangan salah kita ini karena kita cuma menganggap nama rupa sebagai sesuatu yang ya, nama rupa dengan ya, dengan berbagai macam cara. Ya kan? Kita kan selama ini kan melihat rupa itu, nama rupa batin kita ini kan kita lihat kan dengan berbagai macam cara. Saya melihat Romomul dari rupanya saja. Padahal kalau secara Dhamma kita melihat Romomul, Anda melihat saya, yang dilihat adalah batinnya gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa melihat batin seseorang kalau kita belum bisa mencapai tingkat-tingkat tertentu kan. Tapi yang jelas saya ingin mengajak teman-teman sekalian, inilah terkait dengan tadi bahwa apa sih itu samaditi? Samaditi adalah kita bisa melihat atau mencermati hanya sebagai sankata dhamma. Sehingga ada kalimat di dalam Wisudimaga 2.232, di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu bagi mereka yang mencermati nama rupa dengan berbagai macam cara akan melampaui
Kalimatnya begitu, saya ganti pakai kalimat lain. Akan melampaui, gitu kan, persepsi akan makhluk. Persepsi akan makhluk. Tuh teman-teman lihat ya. Jadi yang disebut samadhi itu begitu, bisa melihat atau mencermati hanya sebagai sangkata dhamma. Kalau saya bisa melihatnya sebagai sangkata dhamma, maka nama rupa yang saya lihat, bermacam-macam yang saya lihat, yang saya jumpai dalam 24 jam saya hidup, atau kita hidup, kita bisa melampaui persepsi akan makhluk. Bahwa itu ternyata bukan makhluk, itu bukan istri kita, itu bukan mobil kita, itu bukan motor kita, itu bukan rumah kita. Ya, kalau kita bisa melampaui persepsi akan makhluk itu, maka teman-teman akan bisa merasakan bahwa kemudian akan mengkukuhkan. Kemudian pasti akan mengukuhkan apa? Mengkukuhkan apa namanya? Banyak kebijaksanaan kita nih. Tuh. Tentu kalau kita sudah bicara banyak, maka apa yang terjadi? Kalau Anda sudah bisa melihat, kalau sudah timbul banyak, maka semua yang Anda lihat, yang Anda dengar, nama rupa yang kita lihat, ya, nama rupa yang sudah kita lihat, kita hanya melihat sebagaimana adanya. Ya. Jadi kita bisa melihat sebagaimana adanya. Adanya. Kalau Anda sampai hari ini dan saya hari ini tidak bisa melihat semua sebagaimana adanya, bukan sebagai sangkata dhamma, hanya sebagai orang, ini Ruby, ini Mulyadi, ini teman-teman Hartono dan sebagainya, maka kita belum mencapai Wisudi. Diti Wisudi. Kita belum memiliki yang namanya pandangan benar. Ya, saya tidak. Nanti teman-teman yang mau bedah sutta tolong dilihat. Kan suka ada bedah sutta ya. Di dalam Majjhima Nikaya, kita lihat di Majjhima Nikaya ya. Nanti teman-teman yang pengerti sutta tolong dipahami. Di dalam Majjhima Nikaya ada 2 jenis pandangan salah. Saya belum pelajari ini ya, saya belum lihat, mohon maaf. Ya, kata Desudi dalam Majjhima Nikaya, tentu Majjhima Nikaya ini bisa kita lihat di Majjhima Nayatika, di komentar ya. Kita komentar di halaman, kita komentar pertama halaman 365. Ada 2 jenis pandangan salah. 2 jenis pandangan salah itu yang pertama adalah loka samanya atta. Loka ini dunia tentu ya. Samanya. Saya tidak paham, yang tolong dicek ya. Mungkin Pak Mul bisa tahu. Atta itu kan sesuatu yang kekal ya. Yang kedua ada yang namanya ataditi. Ataditi. Di ataditi itu ada 2 lagi. Ya, ada parama ataditi dan ada yang namanya jiwa ataditi. Ya, saya tidak ingin mendalami ini karena saya tidak fasih, kalimat itu belum sempat juga saya buka. Jadi mohon dimaklumi. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau teman-teman misalnya teman-teman mau paham ini silakan saja ya, kita diskusi saja. Ya teman-teman ya, kita diskusi. Nah, teman-teman, kalau kita sekarang kembali ke sini nih. Kalau kita bisa melihat sebagai sesuatu sebagaimana adanya, maka kita bisa dapat melaksanakan meditasi dengan baik. Terutama meditasinya adalah vipassana. Karena vipassana itu, ya kita bisa melihat segala sesuatu sebagai apa adanya. Kenapa? Sebagaimana adanya, karena hanya sebagai awini boga rupa 8 saja. Kalau kita nanti bicara diti, pandangan, kenapa kok bisa menjadi timbulkan kalapa-kalapa?
Karena kalapa-kalapa itu mau mengajarkan kepada kita bahwa mata ketika menangkap objek ini, maka selama ini kita menganggap mata itu ada rohnya. Padahal ketika mata ini menangkap sebuah objek, maka saya coba pakai gambar ya. Teman-teman lihat, kita belajar abidama begini. Kita kan selama ini lihat mata ini kan kalau menangkap objek, ini anggaplah objeknya. Ya. Ketika mata ini menangkap objek, seolah-olah kita menganggap bahwa matanya yang tahu ini botol, ini siapa? Siapa? Selama ini kita menganggap apa? Yang tahu ini botol siapa? Si mata kan? Caku. Padahal kalau kita belajar di Abhidhamma supaya bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ketika mata ini menangkap sebuah objek botol, maka dia membutuhkan beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang dia harus dipenuhi, ya kan? Yang pertama tentu harus landasan cakupasadanya masih bening. Ada landasan mata yang masih bening. Landasan matanya harus baik. Yang kedua harus ada apa? Harus ada yang namanya objek dalam jangkauan, objek rupa dalam jangkauan. Kalau nggak dalam jangkauan nggak bisa dilihat. Jangkauan, ya. Harus ada apa lagi? Harus ada cahaya, bantuan cahaya. Tanpa bantuan cahaya kita tidak bisa lihat. Harus apa lagi? Harus ada perhatian, manasikara. Ya. Di Abhidhamma bab 1 kita belajar itu tuh tentang cita. Yang namanya caku pasada, kalau kita bicara caku pasada ini dirupa sebenarnya ya. Ini materi bab 6, bab 6 Abhidhamma. Kalau kita bicara caku pasada, landasan mata ini adalah bisa dapat melihat objek. Harus bening dan segala macam, ya. Nanti pada saat melihat kan yang bergerak adalah caku winyana, ternyata kan ada caku winyana. Caku winyana ini makanya caku winyana. Ya, caku winyana itu kesadaran mata. Landasan mata hanya menjadi tempat munculnya. Kalau landasannya matanya bagus, maka akan muncul caku winyana dengan butuh bantuan ini. Tapi ketika caku winyana ini muncul, di bab 2 kita belajar ada pasa, ada wedana, ada sanya, ada cetana, ada ekagata, ada jiwitindriya, ada manasikara. Berarti ternyata di Abhidhamma dibelah lagi karena kita harus melihat sebagaimana adanya. Ketika landasan mata ini melihat objek, tidak hanya membutuhkan 4 komponen ini sebagai melihat objek sehingga timbulnya caku winyana, tetapi juga kita membutuhkan yang namanya 7 cetasika yang hidup, yang muncul bersamanya. Landasan mata ini, teman-teman sekalian, landasan mata ini ketika dia muncul menangkap objek, ternyata dia tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan yang namanya 7 faktor batin lainnya. Maaf, saya pakai bahasa Pali, pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Anda bayangkan. Bagaimana supaya yang namanya diti wisudi ini terjadi, melihat, membedah sebagai sesuatu apa adanya, ya Anda harus belajar Abhidhamma. Kalau nggak ada belajar Abhidhamma, susah kita melihatnya. Tidak bisa melihat sebuah keadaan itu sebagai sankata dhamma. Ya. Setelah kita bisa melihat ini sebagai sebuah ada cetasika yang menyertainya, ini di bab 2 kita belajarnya. Ada cetasika yang menyertainya. Nanti kita belajar di rupa di bab 6, ternyata caku pasada atau caku landasan mata ini ternyata terbagi atas kalapa-kalapa. Ada dasa kalapa. Kalapa itu adalah kumpulan. Ternyata si mata ini ketika menangkap objek ini, cetasika yang muncul adalah caku winyana dengan diikuti oleh cetasika. Ternyata landasan mata ini, rupa ini ternyata tidak sendiri dia mata ini. Ternyata mata ini punya 10 kelompok. Apa 10 kelompok itu? Tadi awini boga rupa 8,
Ya, Ogbago ini boga rupa 8, ditambah 1 Jewitindria, ditambah 1 lagi adalah Caku Pasada. Caku Pasada. Ini kalau kita lihat di sini gitu teman-teman. Biar teman-teman tahu, nggak apa-apa ya, cukup berat ya. Kalau Romo kalau keberatan, teman kasih tahu ya Romo, mohon maaf. Lanjut aja Romo Ruby, lanjut. Oke. Biar Ya, jadi Anda bisa mereka lihat. tertarik untuk belajar ini, biar mereka mengulik Abhidhamma. Iya. nih. Ya, jadi ternyata ketika mata kita melihat, selama ini Anda menganggap mata kita itu punya roh. Padahal saat kita melihat mata ini, ada 10 komponen yang menyertainya itu apa? Nih, 8 ini, tambah 1, tambah Jewita. 10 ini namanya disebut Kalata, dan 4 turunannya, maka sulit untuk mencapai kesucian. Sanggiti Sutta, Digha Nikaya 33. Anda tolong baca itu. Jadi Sang Buddha mengatakan begini, oh para biku, jika seorang biku tidak dapat melihat sesuatu sebagai 4 mahabhuta dan 4 turunannya, maka dia tidak dapat mencapai kesucian. Jadi dengan demikian, kalau di Abhidhamma berarti itulah yang disebut Ditthivisuddhi tadi. Bisa melihat segala sesuatu sebagai apa adanya. Karena Sutta menjelaskan 4 mahabhuta dan 4 turunannya, Abhidhamma melihatnya sebagai awini boga rupa 8 atau sudataka rupa. Sama saja itu. Ya. Sudataka rupa atau awini boga rupa 8 itu sama. Nah, kita lanjut lagi nih, karena menarik sekali kalau kita belajar Abhidhamma. Ya. Teman-teman, bayangkan, jadi untuk melihat saja, di bab 1 Anda belajar Caku Winyana ternyata butuh 4 hal ini. Di bab 2, Anda bisa melihat itu membutuhkan komponen 7 cetasika. Di bab 6, Anda membutuhkan cetasika itu, Anda membutuhkan pasada rupa itu dengan dasa kalapa. Dan ternyata, kalau Anda nanti belajar Abhidhamma di bab 7, Caku Pasada bagian dari Caku Indriya. Caku Indriya itu nanti adalah bagian dari rupa, dari materi. Ada 22 indriya nanti kita pelajari. Bayangkan di bab 7 ini Anda bisa melihat nanti di bab 7, melihat rupa sebagai caku indriya itu. Ini sebagai caku indriya di bab 7. Nanti di bab 8, Anda bisa melihat caku indriya itu sebagai patana kondisi. Ringkas juga ya Romo, kenapa kita tuh mungkin lebih condong untuk selalu mengambil konsep sebagai objek Romo ya. Jadi gitu ya, nanti nggak kelihatan sama saya ya dengan Romo Ruby atau bisa mengetikkan di kolom chat untuk pertanyaannya. Sedangkan teman-teman, saudara-saudari sedama, Romo Ramani yang tergabung di YouTube, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom live chatnya. Nanti oleh Romo Suhendri juga banyak nih nanya nih. Romo, saya mulai dari Romo Suhendri dulu ya. Pertanyaan Romo Suhendri sebentar, ini sudah panjang chatnya saya. Oke. Nah, yang pertama Romo Suhendri nanya, apakah bisa dikonotasikan dengan moha atau awija Romo? Nah, diti itu apakah konotasinya itu bisa moha atau awija, ataukah mungkin berbeda atau sama atau berhubungan Romo? Oke, ingatkan saya Romo ya, Romo Mul takut saya salah. Ya, siap. Saya tambahkan sedikit dulu. Kalau kita berbicara tentang diti, ada 5 sebab ya. Ada 5 sebab kenapa kita suka punya pandangan salah. Yang pertama kalau kita bicara perbuatan loba tadi ya, di Tigata sampai Yutang misalnya, maka kita akan bersekutu terkait dengan pandangan salah. Nah, di Tigata sampai Yutang itu terkait dengan pandangan salah itu karena 5 syarat, yaitu karena perbuatannya kita sering memiliki perbuatan yang kita lakukan itu sering memiliki pandangan salah. Ya kita pasti bersekutu karena perbuatan itu kita selalu didasari oleh yang namanya memiliki pandangan salah ya. Perbuatannya memiliki pandangan salah. Pandangan salah ya. Terus yang kedua, suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan salah. Dengan
orang-orang yang memiliki pandangan salah. Makanya kenapa ada kalimat asewana cabalanang panitanan casewana kan gitu ya. Pandangan salah. Yang ketiga, tidak suka belajar dhamma. Jadi kita sekarang tahu ya, karena kita tidak suka belajar dhamma, maka loba kita pasti adalah di tigata sampayutan, tidak suka belajar dhamma. Lalu yang keempat, suka berpikir pada hal-hal yang salah. Yang salah, gitu kan? Yang terakhir tentu tidak mampu atau tidak dapat secara adil dalam mempertimbangkan suatu perbuatan. Ya. Nah, jadi teman-teman dengan demikian maka kita akan selalu punya pandangan salah. Nah, kalau tadi pertanyaan Romo Suhendri adalah apakah gitu kan kalimatnya yang namanya diti itu ya kalau kita lihat di kita ya Romo Suhendri ya, kalau kita lihat yang namanya aku salah cita loba ini muncul pasti akan diikuti oleh yang namanya moha. Karena akar loba adalah moha. Moha dengan awija apa bedanya Romo? Ya sami mawon lah. Untuk lebih detail nanti di Abhidhamma ada tentu ya. Nanti kita lihat. Tetapi kalau yang jelas, yang namanya loba diti, pandangan salah ya pasti ada mohanya. Ya, ada mohanya. Kalau kita bicara diti, pandangan salah, pasti moha ikut menyertai. Makanya ketika kita lihat misalnya di tigata sampayutang di sini, ya di tigata sampayutang di sini, berarti ini loba yang somanasa maupun yang UPK, maka ada 19 cetasika yang menyertainya maksimal, minimal, maka di situ ada moha di situ. Ada moha di situ. Moha menyertainya. Ketika saya klik moha di sini, Romo Suhendri, maka moha muncul di sini, di diti. Jadi memang paramata damanya adalah kalau yang namanya diti itu pasti ada mohanya ya. Terus kita berbicara tentang apakah moha dan awija ya, apakah moha, awija dan sebagainya itu semua kalau kita bicara di bab 7 Abhidhamma Sanggaha, kalau kita berbicara kategori yang tidak bermoral atau yang tidak baik, itu ternyata ada 9 kelompok. Ada asawa, ada oga, ada yoga, ada ganta, ada upadana, ada niwarana, ada anusaya, ada sampai yojana, dan ada kilesa. Ini semua adalah kekotoran batin, Rob. Cuman istilahnya yang berbeda-beda. Ya, moha dan awija itu, karena tadi kan kita tahu bahwa di zaman Sang Buddha hidup dengan ribuan suku, ya, dengan 16 negara kerajaan. Kadang istilah-istilah itu ada persamaan, ya, antara mana, mano, cita, winyana, gitu ya. Itu secara detail memang kalau nanti belajar di bab 2 Abhidhamma Sanggaha itu diajarkan karakteristik, sebab terdekat, manifestasi dan perumpamaannya seperti apa. Jadi itu jawaban saya yang pertama supaya tidak berpanjang lebar. Terima kasih Romo Suhendri. Siap, Romo. Wah, ini pertanyaan keduanya juga sudah kejawab setengah nih kalau gitu nih. Karena pertanyaan keduanya ada 2 pertanyaan, tapi karena faktor-faktor apakah yang menyebabkan seorang mempunyai micca diti, nah tadi sudah ya, berarti ada 5 tadi faktor itu ya. Nah, yang ditanyakan selanjutnya ini menarik juga nih, kaitannya dengan sanya dan diti itu apa ini Romo? Sanya, persepsi. Apakah persepsi bisa menyebabkan diti, maksudnya pandangan salah, atau mungkin pandangan tadi, benar, karena sanya itu netral ya? Tadi yang tadi Romo sampaikan, ya ada 4 nih wipalasa nih ya. Ya. Wipalasa itu apa sih, Romo?
ke kesemuan ya, Romo. Semu ya. Semu. Dan ini juga pandangan salah juga kan? Iya, Ya. ada Diti kalau nggak salah, salah Ada satunya Diti di sini. ada Diti ya kan? Wipalasa kalau nggak salah, salah Ada satu. Diti Wipalasa ya. Ya. Ada 4 nih. Tolong bantu saya ya kalau saya lupa. Ya. Saya Anda kayaknya yang mengang- satu. Hah? Saya tahunya 3 soalnya. Berarti saya yang mesti tambah belajar. Ya, pertama begini. Kita menganggap bahwa kebanyakan karena kita punya pandangan salah, persepsi yang salah, sesuatu yang indah kita anggap sesuatu yang Suba, indah asuba ya. sebenarnya adalah Asuba. asuba. Oh, ini Itu kan? 4 framework-nya ya berarti, Romo ya. Iya, ada framework-nya itu. Ya, framework-nya 4 ini ya. Jadi dia memutar balik fakta. Memutarkan Wipalasa balik ini. fakta kan. Jadi karena kita dikelirukan, disemukan gitu. Nah, Tadi karena punya pandangan salah kan. iya. Sesuatu yang suba sebagai asuba. Atau sesuatu yang apa? Eh, suka duka. Sebagai duka. Padahal duka ya, tapi kita menganggapnya Suka. suka. Satu lagi apa, Romo? Masih ingat nggak? Nica, anicca. Nica kekal, padahal sesungguhnya anicca tidak kekal. Yang terakhir, Atta anatta ya. Ata, padahal sesungguhnya adalah anatta. Inilah wipalasa, pandangan semu kita. Dan kita menganggap selama ini bahwa kalau kita sudah punya diti pandangan salah, sesuatu yang mestinya adalah asuba itu berarti tidak indah. Tidak indah, kita anggap sesuatu yang indah. Kita menganggap bahwa hidup ini duka, suffering. Tapi kita menganggapnya apa? Suka. Kita menganggap bahwa hidup ini sebenarnya tidak kekal. Tapi kita anggap sebagai sesuatu yang kekal. Ini adalah tanpa inti, padahal padahal tanpa inti, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang inti. Jadi teman-teman, kalau saya ingin menggarisbawahi ini adalah yang namanya micca diti. Ini yang sama diti. Karena kehidupan ini kalau kita bisa melihat apa adanya, ya kita akan tahu bahwa hidup itu ternyata asuba, duka, anicca, dan anatta. Endingnya apa? Sama diti. Berarti ending sama diti adalah vipassana. Dan kalau kita bicara vipassana berarti objeknya adalah apa? Hanya sebuah rangkaian saja kan? Sebuah fenomena-fenomena aja kan? Yang saling berkondisi. Mungkin itu kali jawaban saya. Singkat, Romo, maaf ya. Iya, baik. Ya, jadi wipalasa ini sudah dijelaskan sama Romo Ruby ada 4 framework-nya ya, artinya 4 framework. Tapi wipalasa sendiri ada yang pertama itu tingkat pertama justru itu sanya ya, Romo Ruby. Iya, betul. Dari sanya terus makin parah ke cita, makin parah itu jadi diti. Dan itu ditinya itu menganggap yang tadi yang micca itu sebagai sesuatu yang kita terus pakai ya, kita anggap seperti itu ya. Kita membeli anggapan atau konsepsi seperti itu berarti ya. Wipalasa itu ya. Yang bangunnya konsep persepsi terus. Iya. Persepsi sesuatu yang indah sebagai sebenarnya tidak indah. Tidak indah ya. Karena tadi kita biasanya pakai konsep ya. Bukan pakai paramata. Iya, kita. Sanya di dalam agama Buddha ya tentu ada pemahamannya. Saya tambah dikit ya, Rom. Silakan, Romo. Kalau kita bicara sanya itu adalah bagian dari cetasika yang disebut sabacita saja. Saya pakai inilah. Biar gampang ya. Yang hanya samanya ya. Iya. Ya. Yang
netral dan ada di semua cita intinya gitu ya. Ya, netral dan ada semua cita. Biar sini. Saya kebetulan punya program jadi lebih enak Romo. Lihat nih ya Romo Suhendri ya. Kalau kita bicara sanya, ini klik yang nyala ya, sanya nih. Oh ya, kita bicara sanya ya Romo Suhendri ya. Sanya adalah bagian dari anyamannya cetasika. Anyamannya cetasika itu apa ya? Dia munculnya yang 7 itu Romo. Yang 7 itu dari Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jyotirmana, Manasikara itu munculnya dia sabacita, semuanya muncul, nggak sendiri-sendiri dia. Jadi kalau dia muncul, dia munculnya keroyokan. Ya. Kalau untuk yang netral ini, yang warna hitam, 7 ini muncul bersamaan. Kalau yang ini munculnya juga sama. Ini munculnya juga selalu jadi leader. Yang ini juga selalu dari leader 19. Ya. Yang tadi Romo katakan sanya itu persepsi. Kalau kita bicara sanya itu persepsi. Persepsi yang bagaimana Romo? Pencerapan persepsi atau pencerapan yang kita bangun, yang kita anggap, yang kita kenal, ya begini ya. Dia pencerapan sih kalau orang bilang ya, tapi saya bilangnya persepsi. Persepsi itu, sanya itu persepsi. Biasanya makhluk-makhluk, biasanya kalau kita bicara semua makhluk, kalau dia tidak bijaksana, maka apa yang terjadi? Persepsi dia adalah sebagai sebuah kebenaran kan? Yang tadinya indah, sebagai sebuah kebenaran. Padahal secara paramata dhamma, persepsi dia kalau dengan paramata dhamma, sesuatu yang indah itu adalah sesuatu yang tidak indah sebenarnya. Jadi penilaian secara subjektif lah sebenarnya. Iya, dengan konsep. Makanya kenapa Romo, Mul, dan teman-teman ya, kebanyakan dari kita kalau ceramah itu berdasarkan persepsi loh. Saya yakin di Meta Jember tidak seperti itu. Karena yang diundang di Meta Jember pasti orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Harus ada rujukannya, bukan berdasarkan persepsi. Kalau Anda berceramah berdasarkan persepsi, Anda bukan orang yang tercerahkan loh. Anda seorang putu jana loh. Dan itu bisa salah loh. Gitu ya, Romo. Iya, betul. Jadi saya belakangan juga mulai takut ini Romo kalau sharing ini. Jadi saya harus pakai slide, rata-rata slide saya harus ada sumbernya. Jadi saya nanti kalau mau salahin Buddha, jangan salahin saya. Jadi nanti dan saya juga ngutipnya juga harus bener lah. Ya tanahnya ya Romo ya. Iya, oke Romo. Wah menarik ya ini ya. Baik kita lanjut ya Romo. Nah ini pertanyaan dari Romo Suhendri lagi kita nih. Ini kayaknya yang lain nggak ada yang mau tanya ini semua pertanyaan Romo Suhendri. Ini Romo Suhendri mungkin harus belajar Mula Pareya Sutta ini Romo ya. biar paham itu Micaditi itu gimana itu ya. Nah lalu dia tanya apakah Micaditi ini akan berproses dalam jangka waktu yang lama di dalam lingkaran samsara yang sangat lama? Begini, saya jawabnya pakai witi aja ya Romo ya. Nah, kan kita Abhidhamma ya. Ini program kita bagus. Romo Mul juga bisa ambil ini. Oh ini yang Subasita itu ada ya di websitenya ya? Ada websitenya. Nanti saya cari deh. Kayaknya menarik juga ini. Saya nggak usah Romo. buka buku, tinggal pencet-pencet udah tahu. Oh, jelas ya Romo ya. Romo, kita lihat ya Romo ya. Di dalam Abhidhamma, objek itu ada 4 Romo. Objek yang sangat besar, objek yang besar, objek yang kecil, dan sangat kecil. Ati mahantara mana, paritara mana, dan ati parita. Itu nanti ya Romo, karena belajar bahasa ini kalau bahasa Pali takutnya pusing. Tapi yang jelas Romo, semua objek yang kita tangkap pasti ada jalan, ada witinya, ada proses kesadaran. Dan proses kesadaran itu pasti harus 17 gerbong. 17 gerbong ini adalah harga mati. Nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena ini bagian dari cita niyama. Kalau objeknya sangat besar, melalui pintu mata contohnya, Romo. Ya, kalau saya pakai melalui pintu mata nih ya, saya pakai melalui pintu mata contohnya ya. Kalau melalui pintu mata, Romo,
caku misalnya ya, ini di sini kan bisa pakai pintu mata atau pintu telinga, pintu mata bisa, pintu telinga bisa gitu ya. Anggap saya pakai pintu mata. Ya, di sini caku winyana bisa pakai pintu mata, caku winyana. Ya, kalau saya mau pakai sota ya tinggal sota. Kalau ganha tinggal ganha. Kalau jihwa tinggal jihwa. Kalau kaya tinggal kaya. Ya, artinya ini ketika objeknya sangat besar, Romo, anggaplah mata ya kita ambil objeknya. Caku winyana di sini. Ketika kita mengambil objeknya sangat besar, Romo, maka dia tersimpan. Karena yang namanya cita itu, Romo, ada 19 fungsi. Dari Patisandi, Bawangga, Awajana, Dasana, Sawana, Gayana, Sayana, Pusana, Sampaticana, Santirana, Wotapana, Jawana, Tadaramana, dan Cuti. Kita pernah belajar ini di bab 2 sebenarnya. Ya. Nah, Roma harus tahu ketika objeknya sangat besar, maka dia tersimpan dalam sebuah tadaramana. Tadaramana itu fungsinya menyimpan, Roma. Di tadaramana ini, ya, tadaramana itu kalau muncul harus 2. Kalau dia di dalam kamawiti, ya, dia harus munculnya 2. Makanya kalau dia tidak 2, tidak bisa. Dia tidak akan muncul di objek yang besar, dia tidak akan muncul di objek yang sangat kecil dan kecil. Tadaraman ini fungsinya adalah saving, menyimpan. Ketika dia menyimpan, objek ini menyimpan, Romo, itu yang kita ambil persepsinya pada saat, contoh sederhana begini deh. Saya pakai ini. Saya harus ambil, kacamata saya saja ya. Romo Suyanto ini apa? Kacamata. Ya, Romo Mulia, ini kacamata. Kacamata ya. Kalau kita berbicara tentang proses ini cepat sekali. Ketika Romo Suhendri saya minta untuk mengambil objek ini sebagai kacamata, di dalam pikiran Romo Suhendri itu pasti cepat sekali. Dia akan selalu mengambil objek ini, dia akan pasti mengambil objek dari masa lalu, dari tadaramana yang disimpan dalam batinnya. Timbul, karena ada persepsi di situ, diserap sama dia. Tapi seandainya objek ini nggak pernah Romo Suhendri ambil, anggaplah contoh mungkin suku pedalaman gitu kan, dia tidak pernah pakai kacamata kan. Kalau saya jelaskan ini di orang suku-suku pedalaman, apa ini? Dia membutuhkan atita bawangga yang 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan bisa sampai 15 kali, sehingga objek ini sangat amat kecil. Dan tidak akan mungkin tersimpan dalam tadaramana. Nggak ngerti dia persepsi itu. Gitu kan? Tapi persepsi itu dibangun karena sudah tersimpan di dalam tadaramana. Jadi Romo Suhendri, sanya itu muncul nanti ketika sudah tersimpan dulu sebelumnya, sudah pernah diserap dulu sebelum. Karena objeknya sudah sangat besar di masa lalu. Kalau objeknya nggak sangat besar, Romo Suhendri membutuhkan beberapa atita bawangga untuk bisa mengambil objek masa lalu kan. Walaupun mungkin pernah lihat ini, tapi karena nggak pernah perhatikan, nggak manasikara, objeknya jadi objek sangat kecil. Jadi sanya itu seperti itu tuh, Rom. Dia disimpan untuk bisa diambilnya itu butuh apakah objek ini besar, sangat besar, kecil, atau sangat kecil. Kalau objeknya sangat besar, ya bisa segera diambil dalam tadaramana. Dan keambil itu pasti dari sanya, dari persepsi. Karena ketika itu diambil pasti yang namanya pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara, ya pasti muncul rame-rame. Apa buktinya? Buktinya ini, Romo. Semua kesadaran yang saya ambil, saya keluar dulu. Semua kesadaran yang saya ambil, Romo, semua kesadaran yang muncul, saya muncul di sini. Pasti yang namanya sanya muncul, Romo. Lihat nih. Lihat warna ini ya, Romo ya. Lihat warna ini. Atau saya klik ini lebih gampang. Ketika saya klik sanya di sini, Romo, maka semua cita, semua kesadaran, baik itu yang aku salah, wipaka, ahituka cita, sobana cetasika, rupa wacara, arupa wacara, lokutara cita, semua pasti ada sanya. Ada persepsi di situ, Romo. Jadi persepsi ini memang munculnya dia bersamaan dengan pasa, wedana,
Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwicindra, dan Manasikara. Mana yang duluan? Nanti kalau kita belajar di Patana, enggak selamanya Pasa duluan. Walaupun nanti di Patisamuppada, Pasa itu duluan. Gitu. Oke, Itu sih, Rom. Iya. udah puyeng belum? Saya ringkas sebentar Romo ya. Jadi Iya, Sanya iya. itu kalau tadi saya dengar penjelasan Romo Ruby berarti sebenarnya ada dua fungsi kalau menurut saya ini. Iya. Pertama adalah kalau kita tidak pernah tahu objeknya, dia akan mengenali untuk pertama kalinya berarti Romo kayaknya. Iya. Jadi dia akan menandai walaupun mungkin dia belum tahu itu apa gitu. Belum tahu Pokoknya itu dia hanya apa. tahu itu ada satu benda bentuknya seperti ini. Iya. Kan? Nah, jadi nanti kalau misalnya pada saat nanti misalnya beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian setelah misalnya dia sudah mengetahui konsep tentang kacamata, begitu dia melihat kacamata lagi, dia menandai dan sekaligus mengambil data yang lama ya. Iya. Sanya itu berarti ya. Berarti ada dua fungsi ya Romo ya. Iya, Ini betul. seperti komputer ya. Jadi Komputer mungkin dia menandai dulu. coding dulu, dia Iya, coding, dia betul. tandain coding ya. Nanti dia terus nanti dia retrieve, dia keluarin lagi Iya. nih data yang lama nih karena ada sesuatu yang mirip atau serupa mungkin ya atau mirip jadi dia panggil kembali data yang lama itu ya. Jadi kira-kira ringkasnya begitu ya Romo Swendri ya. Tapi kalau mau jelasnya nanti harus nonton lagi ini video ini. Penjelasannya luar biasa ini. Baik, kita ke yang raise hand dulu ya. Ini ada Ko Hartono udah raise hand ini. Ayo Ko Hartono silakan. Oh, ini juga rajin belajar ini Romo nih. Namo Buddhaya, Romo. Iya. Saya ingin bertanya mewakili pihak sebelah. Apakah dengan harus belajar Abhidhamma supaya kita bisa memiliki pandangan benar atau kita tidak memiliki pandangan salah? Apakah hanya Abhidhamma satu-satunya? Begitu Romo. Apakah kalau kita cukup belajar sutta aja dengan mengabaikan Abhidhamma? Susah Abhidhamma itu begitu rinci, begitu halus. Saya umur sudah banyak, susah nangkapnya, susah mengingat-ingat dan lain sebagainya. Apakah kalau begitu, apakah dalam kehidupan saya ini saya tetap bisa memiliki pandangan salah? Begitu Romo. Baik. Saya jawab ya Romo. Ya. Saya mengatakan begini. Sebentar dulu ya, saya katakan begini. Kalau kita tidak belajar Abhidhamma, kita tidak punya pandangan benar. Pandangan benar ini sangat menentukan arah kemana kita akan menuju. Ya, arah akan mencapai apa namanya? Tentu nibbana. Kenapa sih mesti belajar Abhidhamma? Tadi dulu sebentar ya, saya akan jelaskan kenapa kita, bukan berarti karena saya belajar Abhidhamma lalu saya mengharapkan Bapak Ibu dan tinggalkan yang lain, kan nggak begitu. Karena tetap ya kitab suci kita itu Tripitaka. Saya jelaskan. Kitab suci kita itu Tipitaka. Di Tipitaka itu ada Winaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Winaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Sang Buddha mengajarkan kepada kita ada 84.000 kelompok dhamma. Itu ya. Di 84.000 kelompok dhamma itu 21.000 kelompok dhamma ada di Winaya. 21.000 kelompok dhamma ada di Sutta. Ada 42.000 kelompok dhamma di Abhidhamma. Kalau di total semua jadi 84.000. Apa sih yang diajarkan Winaya? Karena selama ini kan orang selalu punya persepsi gitu tuh ya. Abhidhamma itu ajaran murni atau bukan? Apakah dengan belajar Abhidhamma terus tiba-tiba pandangan benar kita bisa miliki sementara Sutta atau Winaya? Enggak begitu. Ya, saya jelaskan dulu. Winaya Pitaka, apa sih yang diajarkan Winaya Pitaka? Kalau kita bicara Winaya Pitaka, maka Winaya Pitaka mengajarkan kita tentang
dasar dari si moralitas adalah kita bicara moralitas ya, karena kalau kita yang namanya sila itu Pancasila lah tanggapnya kita, karena kita belajar Pancasila Buddhis kan. Pancasila itu aktif atau pasif? Pasif, Romo. Kan kita berusaha mencegah. Pasif dia. Tapi kalau Pancadhamma itu aktif. Apa sih bedanya Pancasila sama Pancadhamma? Gini loh, kan kalau kita bicara Pancasila ini kan yang dilatih adalah apa sih? Samwara kan, pengendalian diri kan. Ini kan pengendalian dari siapa sih? Dari meter, rupa. Saya berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan. Berarti kan ada pengendalian di situ, ada samwara kan. Sifatnya pasif. Tapi ketika saya tidak melakukan pembunuhan, maka Pancadhamma saya akan aktif. Apa itu? Akan berkembang meta. Meta itu kalau berkembang apa? Berarti ada nama batin. Ternyata Winaya Pitaka yang isinya 24.000 kelompok dhamma. Dan orang lalu menganggap bahwa Winaya itu untuk para biku. Tidak, Romo. Tidak, Pak Hartono. Karena Buddha mengatakan, oh para biku itu kan kalimatnya kan tataran masyarakat saja. Moralitas itu tidak hanya untuk para biku, termasuk juga kita sebagai kaum rumah tangga garawasa. Nah, karena kita garawasa, kaum rumah tangga, maka pemahaman tentang sila itu ya seperti ini. Contoh sederhana saja ya, saya hanya nggak menjelaskan secara detail. Nah, kita bicara Sutta Pitaka. Sutta Pitaka itu bicaranya apa? Pancakanda. Ya, kalau kita bicara Pancakanda ada 5 agregat, apa sih? Nama kanda dan rupa kanda. Apa sih yang diajarkan Abhidhamma dari 7 bab itu? Sama dan Cita, cetasika, rupa. Dan tentu endingnya adalah nibbana. Karena ini kan sangkata, ini asan kata kan. Nah sekarang saya ajak sama Romo nih. Atau saya ajak sama teman-teman semua deh. Cita, cetasika, masuk kelompok mana? Nama kanda. Sama nggak kalau gitu? Sama nggak Romo? Sama nih Romo. Karena cita dan cetasika ini masuk ke nama kanda. Ini ada nama kanda juga. Ini ada nama kanda juga. Berarti Winaya, Sutta, Abhidhamma sama Romo. Ini ada rupa. Ini ada rupa. Ini ada rupa juga. Sama nggak Romo? Sama. Kenapa ada kalimat abi? Abi di sini adalah pemahamannya adalah tinggi dalam penyampaian. Karena dia tinggi dalam penyampaian. Kenapa sih? Karena kalau kita belajar Abhidhamma, kita presisi, Romo. Terstruktur. Kalau kita benda suta, itu nggak terstruktur, Romo. Jadi kita belajarnya kadang ini begini, kadang ini begini, kadang ini begini. Sehingga kita membutuhkan banyak. Dari 84.000 kelompok dhamma kan, buku ini yang paling banyak nih, Sutta Pitaka kan. Tapi kalau kita belajar Abhidhamma tinggi dalam penyampaiannya, maka kita akan lebih cepat memperoleh pengetahuan Dhamma. Karena semuanya ini, Romo, cara kita memiliki pandangan benar itu apa? Tadi harus pariyati. Pariyati Dhamma, belajar Dhamma, Romo. Dan kalau kita belajar Dhamma kan nggak mesti juga Abhidhamma kan, Romo. Sutta juga boleh kok. Ada kelas-kelas Sutta. Tapi semuanya ini adalah kita tapi kalau nanti teman-teman belajar Abhidhamma, tanya sama Romo Mul ngerti banget. Kalau Romo belajar Abhidhamma, untuk belajar Sutta dan Winaya terasa lebih mudah. Kalau Romo hanya belajar Sutta Pitaka saja, nanti Romo nggak belajar Abhidhamma, Suttanya terasa kering. Karena di Abhidhamma itu Romo ajarannya cuma begini. Abhidhamma itu mengajarkan kita tadi membedahnya yang penting-penting secara presisi dia Romo, detail banget ya.
Kalau secara perumpamaan ini sebagai H2O. Ini sebagai air. Kalau kita bicara air kan susah. Air itu kalau kita bilang air, di sini ada bilang cai, di sana bilang water, di sana bilang sue, di sana bilang segala macam. Tapi kalau kita bicara Abhidhamma, mau dia sue, mau dia air, mau dia water, pokoknya kita belajar H2O. Dan orang kenapa sih belajar Abhidhamma susah? Karena mindsetnya udah dibangun susah. Mestinya belajar Abhidhamma itu mudah. Kalau mindsetnya dibangun Abhidhamma mudah, pasti akan mudah. Kenapa Abhidhamma ada istilah-istilah Pali? Karena banyak guru yang menerjemahkan satu kalimat dengan kalimat lain suka berbeda. Pancakanda ada yang bilang ada 5 agregat, ada yang 5 kanda. Kan Anda pusing kan? Ya sudah, kita pakai bahasa Palinya. Sehingga apapun terjemahannya, ya kita paham nanti. Apakah kalau nanti Anda belajar Abhidhamma SM misalnya, kenapa sih ada bahasa Palinya kan sama, Romo? Nah tadi pertanyaan Romo tadi, kitab suci kita adalah Tipitaka. Kalau mau belajar, ya harus tiga-tiganya. Kalau cuma Romo suka Winaya sama Abhidhamma, sama Sutta, berarti jangan Tripitaka Romo, jadi Dwi Pitaka. Ya, jadi Romo sekali lagi belajar itu Pariyati Dhamma itu harus belajar. Makanya kenapa saya sangat kagum dengan Meta Jember ini dan Dhamma Harja Banyuwangi, karena ini konsisten setiap hari kita belajar Pariyati Dhamma. Kalau kita sudah belajar Pariyati Dhamma, berarti dengan secara otomatis kita ikut mempertahankan Dhamma tetap lestari. Tapi masalahnya di kitab Wibanetika dikatakan seseorang yang tidak belajar Dhamma bukan sebagai Dhamma Katika, bukan sebagai pembelajar Dhamma. Ya, makanya mungkin kalimat itu akan menyinggung banyak orang ya, Romo ya. Tapi ya sudah. Ini kan saya hanya membacanya dari kitab. Kalau mau ribut sama yang bikin buku ya, kita banyak yang baca buku. Iya. Jadi kalau saya juga ingat ya, Romo Ruby, tentang ini. Jadi saya pernah baca buku Bodhipakkiyanya itu di pengantarnya yang karangan Yang Mulia Ledi Sayadaw itu dia menceritakan tentang Wija dan Carana di awal, di pengantarnya. Jadi di sana dia secara eksplisit, secara gamblang dia menyebutkan bahwa Wija itu adalah pengetahuan tentang nama dan rupa. Gitu. Dan dia nggak cerita Wija yang lain-lain, dia nggak cerita. Dia langsung plug itu adalah pengetahuan tentang nama dan rupa. Dan pengetahuan nama dan rupa itu adanya di mana, gitu. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan kita, adanya di Abhidhamma. Ya. Dan hanya dengan kemunculan seorang sama Sambuddha, pengetahuan itu tentang nama dan rupa itu ada. Betul. Jadi belajar Abhidhamma harus nggak? Kalau saya pribadi harus. Harus. Mumpung kita lagi saya ya, tapi nanti kan ada juga orang yang mulai nggak setuju dengan bahwa katanya Abhidhamma bukan sabda Sambuddha. Itu saya nggak peduli lah. Iya. Ya, kira-kira gitu Ko Hartono. Silakan kalau mau diskusi lebih lanjut Ko Hartono. Waktu kita masih ada 10 menit. Ya, saya cuma mau menambahin aja bahwa memang kondisi di Indonesia itu mindset Abhidhamma itu pelajaran tertinggi, pelajaran untuk para dewa. Itu yang mungkin menjadi barrier utama ya. Yang menjadi tugas dari Romo Rupi atau Romo-Romo yang lain untuk rajin untuk memecahkan barrier itu. Karena terus terang saya sendiri dari awal saya dari SD belajar agama Buddha itu sudah pengertiannya Abhidhamma itu dhamma tertinggi, diajarkan untuk para dewa dan tidak pernah disinggung secara detail di pelajaran agama itu isinya apa aja Abhidhamma itu. Saya baru tahu isinya tuh 7 kitab ini setelah ada kasus COVID, di mana banyak kelas-kelas Abhidhamma. Kalau nggak ada COVID mungkin sampai sekarang saya nggak tahu Abhidhamma itu apa. Begitu. Jadi memang barrier utamanya itu mindset bahwa susah, bukan hanya bukan sabda Sang Buddha itu mungkin alasan kedua. Mungkin mereka yang ngomong gitu itu sudah takut duluan. Susah itu ajaran untuk para dewa. Ngapain kita manusia belajar?
Itu banyak Udah yang belajar. saya dengar seperti itu. Tapi kalau udah Dan belajar tuh lagi kita tahu ditambah, manfaatnya itu ya. ya ditambah lagi ada anggapan bahwa kalau para pembelajar abidama itu kok terus nanti akhirnya kok jadi sombong ya gitu. Nah itu belajar Itu, salah. itu yang saya dengar seperti Siap, itu. siap, siap. Jadi kayak Saya misalnya topik kita malam ini aja ya Romo ya. DT itu kan terbentuk itu awalnya kan karena kita kontak dengan objek ya Romo ya. Ya, kalau kita kontak kok dengan objek berarti secara cita niyama pasti harus ada proses pikiran. Belajarnya adanya di mana? Di sutas yang ngumpuk-ngumpuk nggak ada itu proses pikiran itu. saya boleh Adanya di tambahin. abidama. Saya mau tambahin dikit ya, Romo. Iya, silakan. Begini, tadi kenapa pentingnya pandangan benar, Romo? Ya, pandangan benar. Romo, selama ini kita ini biasanya menganggap kita ini biasanya tidak punya pandangan benar, malah pandangan salah. Kenapa pandangan salah? Contoh ya, Romo, dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ya. Abidama itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Abidama dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Romo nih, sederhana ya, Romo. Selama ini kita menganggap kalau Romo atau Pak Hartano memarahi anaknya, berarti apa? Sayang. Sama dengan sayang. Betul nggak, Romo? Iya. Romo memarahi anak Romo atau Pak Hartono memarahi anak Romo karena sayang. Betul nggak? Jadi abidama, kalau kita tidak pernah belajar abidama, seolah-olah kita menganggap bahwa memarahi anak perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dianggap baik ya. Dianggap baik. Padahal kita marahi anak kita, pasti akarnya adalah dosa, kebencian. Sayang adalah pembenaran yang dilakukan oleh kita sendiri. Bayangkan tuh, kita memarahi anak kita anggap sebagai sesuatu yang baik, sayang kita anggap, jadi kita lihat ini udah pandangan salah, ini pandangan salah. Double pandangan salahnya. Atau yang sederhana ibu-ibu nih. Apa yang ibu-ibu lakukan sebelum suaminya bekerja? Kasih minuman, Romo, kasih susu, kasih bikin kopi misalnya. Itu rutin dilakukan ibu? Ya rutin, Romo. Ibu berbuat baik? Iya berbuat baik, Romo. Kata siapa? Kalau ibu sekarang setiap hari memberikan makanan yang sama, disediakan untuk suami ibu, pasti di situ ada kemelekatan. Pasti di situ ada keinginan supaya suaminya sehat. Ada loba di situ. Maka dari itu kalau kita tidak belajar abidama, ini benar. Makanya orang yang punya pandangan salah menganggap perbuatan buruk sebagai perbuatan baik. Tadi cerita tadi yang saya katakan subah sebagai asuba, asuba sebagai suba, gitu dibalik ya. Bahkan perbuatan baik dianggap buruk. Kalau perbuatan buruk dianggap baik, apa yang terjadi? Kita akan terus lakukan. Rugi nggak kita ini? Rugi, Romo. Kalau perbuatan baik dianggap buruk, kita tidak lakukan lagi. Hanya sekali kita lakukan, selesai. Bayangkan pandangan salah itu bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita loh. Dan orang yang punya pandangan salah itu nanti, kalau dunia ini kiamat, ya kita akan lahir di alam neraka dan tidak akan pernah jadi singgah loh di alam abasara. Ya, katanya di alam black hole gitu ya. Pandangan salah ini menghancurkan kita, Romo. Makanya kenapa di dalam jalan utama berusul 8, Sang Buddha mengajarkan kita untuk yang pertama apa? Punya pandangan benar. Pandangan benar. Pandangan benar ini kalau kita memahami pandangan benar, maka pasti ucapan kita benar. Perbuatan kita pasti benar. Mata pencarian kita pasti benar. Makanya kalau kita belajar abidama, kita belajar cita dulu.
Kita belajar cita dulu. Kenapa di Abhidhamma kita belajar cita dulu? Supaya kita punya pandangan benar tentang apa? Tentang semua fenomena batin ini hanya muncul-lenyap saja. Tapi bagaimana dengan kalimat di Satipatthana Sutta? Kenapa kok mengajarkannya kayak Nupassana dulu? Ingat loh, Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta itu diajarkan oleh suku siapa? Suku Kuru. Suku Kuru itu siapa? Oh, orang-orangnya udah pada cerdas. Gitu. Makanya ada sebagian orang guru Abhidhamma yang mengajarkan tentang rupa dulu, misalnya begitu. Ya seperti itu tuh Romo dan Pak Hartono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jelas ya, Pak Hartono ya. Jelas. Kita terpaksa harus selesai diskusi ini, Romo Ruby. Nah, waktunya 9 menit lagi ke jam 9. 9 to 9. Ini masih ada pertanyaan, tapi kita skip aja nanti untuk Romo Ruby di sesi selanjutnya. Kayaknya berbicara Abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari juga bagus nih, Romo. Jadi biar orang nggak mikirnya mentang-mentang Buddha membabarkannya di alam dewa, orang pikir Abhidhamma ini ajaran para dewa. Iya. Nggak berguna untuk manusia. Jadi jadi nanti orang takutnya juga punya pandangan salah bahwa udahlah yang Sutta aja dah sama Winaya yang diajarkan di alam manusia. Takutnya juga mereka berpikir seperti itu ya. Dan ini juga bisa menjelaskan juga nanti mungkin Romo Ruby kalau nanti kita berkesempatan untuk diskusi lagi bahwa sebenarnya Tipitaka itu ya untuk semua makhluk ya Romo Ruby ya. Iya. Bicaranya adalah yang makhluk. Iya makhluk. Jadi kita nggak bilang manusia lagi, nggak bilang dewa juga perlu, Brahma juga perlu Tipitaka ternyata. Jadi nanti kalau kita kesempatan kita minta Romo Ruby untuk ngomong Abhidhamma di kehidupan sehari-hari, nanti kita lihat. Jadi Abhidhamma itu ilmunya para dewa apa ilmunya manusia juga gitu. Kita perlu atau tidak gitu sebenarnya. Ya, begitu ya Romo Ruby ya. Terima kasih atas sharingnya malam ini. Mohon Romo Ruby memberikan closing statement. Iya, saya berharap begini. Belajar Dhamma itu jangan pernah mengenal letih dan lelah. Mumpung sudah lahir sebagai manusia. Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, Kico manusapati labo kicang macana jiwitang. Kicang saddhamma sawanang, kico budo upadoti. Ada 4 hal yang sulit dalam hidup ini. Lahir sebagai manusia. Yang kedua, hidup sebagai manusia. Mendengarkan Dhamma, sulit. Apalagi bertemu dengan sama Sang Buddha. 4 hal ini yang sulit ini, bagi mereka yang tidak belajar Dhamma dengan baik, dianggap biasa. Marilah sekarang kita sudah lahir sebagai manusia, kita sudah lahir susah jadi manusia, kita hidup sudah susah jadi manusia, jangan kita sia-siakan kehidupan kita yang begitu singkat ini. Karena Sang Buddha mengatakan ada 7 perumpamaan hidup ini betapa singkat. Dalam Anguttara Nikaya 7. Seperti air hujan yang turun ke bumi. Secepat itulah bumi menelan air hujan. Seperti embun pagi yang menetes di dedaunan. Ketika matahari muncul, embunnya lenyap. Secepat itulah lahir sebagai manusia. Seperti kita meludah ke bumi. Ludah yang kita muntahkan ke bumi itu dalam waktu singkat tertelan dengan bumi. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia. Seperti air hujan, air gunung, air terjun yang turun ke bumi lalu dia mengalir begitu cepat ke sungai, ke tempat yang rendah. Secepat itulah lahir sebagai manusia. Seperti kita menggaris bak air dengan penggaris. Garisan kita itu cepat sekali hilang. Secepat itulah kata Sang Buddha lahir sebagai manusia. Seperti kita menggoreng daging merah dengan kuali yang panas tanpa minyak. Baru ditaruh daging merah itu tiba-tiba dia hangus gosong. Kata Sang Buddha secepat itulah lahir sebagai manusia. Dan yang terakhir Anguttara Nikaya 7 mengatakan seperti langkah kaki lebu menuju tempat jagal. Setiap langkah kakinya
adalah kematiannya. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan sisa kehidupan kita ini untuk belajar Dhamma. Pariyati Dhamma. Syukur-syukur kita bisa pati-pati, syukur-syukur bisa pati weda Dhamma. Belajar Dhamma, Abhidhamma tidak sulit sekarang. Banyak guru-guru Abhidhamma, banyak buku-buku Abhidhamma, ada YouTube, ada segala macam. Kalau dulu mungkin belajar Abhidhamma susah ya, Romamul, sekarang saya pikir banyak. Banyak tokoh-tokoh Abhidhamma bermunculan. Tetap semangat, tetap punya wirya yang bagus. Ya, kelelawar saja bisa menjadi arahat. Yang tidak ngerti kusala dhamma, abhiyakata dhamma, kita mestinya yang mengerti. Bisa terus dengan kita belajar dhamma, dengan kita belajar Abhidhamma, kita ikut melestarikan Buddha Dhamma untuk terus tumbuh dan berkembang. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Wah, mantap closingnya. Jadi ingat ya, kita jangan mau kalah sama binatang. Binatang aja bisa jadi muridnya yang mulia Sariputra. Kita manusia loh, harusnya lebih hebat gitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo. Closing statement-nya sangat inspiratif. Satu lagi Romo, saya minta tolong untuk memimpin Patidana. Baik. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita limpahkan semua kebaikan kita hari ini. Setelah kita berdiskusi Dhamma, semoga kebaikan yang kita lakukan ini melimpah kepada seluruh sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan tidak kita cintai sekalipun, yang tampak maupun tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, semoga mereka ikut merasakan kebahagiaan. Andamayang pati danang banamase punya sidani katasa yananani katanime te sanca bagino hontu satananta papmanaka ye pia gunawataca mahyang mata pita dayo ditame capya ditawa ane majata werino satati tanti lokasming te bumma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe natang ye pati daname anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasa si catang subha. Baik, terima kasih Romo Ruby. Ibu Bapak, Romo Ramani, saudara-saudari sedama, mari kita bersikap anjali kembali. Saya akan menutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangko sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan atau kita saksikan beberapa pengumuman terkait acara berikutnya dan slide untuk kita melakukan kusala kama berupa kebajikan, yaitu berdonasi untuk kelangsungan Dhamma Sakti.
Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita telah sampai di akhir acara. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama tim Dhamma Kaca Online mengucapkan Maha Anumodana, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Ruby Santamoko yang telah Sama-sama, Romo. menyempatkan waktunya, padahal sudah dalam perjalanan cukup lelah mungkin ya sebenarnya, dan harus terburu-buru. Iya. Nah, mungkin tadi saya kayaknya tadi waktu nyalain Zoom-nya juga harus minta bantuan karena mungkin Romo Ruby juga masih harus bersiap-siap ya. Jadi tadi kita mulai juga agak telat sedikit. Sekali lagi terima kasih Romo, semoga nanti kita punya kondisi kama baik untuk bertemu kembali dan kita bisa berdiskusi tema-tema dhamma yang lain yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Ibu Bapak, Romo Ramani, saudara-saudari sedama, jangan lupa nanti hari Rabu selain pariyati kita juga mungkin melaksanakan pati-pati, yaitu akan ada meditasi online bersama yang sudah menjadi acara rutin mingguan kita. Dan nanti hari Jumat juga kita akan mengadakan sharing tentang seni menghadapi kebosanan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bosan itu sebenarnya kenapa sih? Dan artnya itu di mana untuk menghilangkan gitu ya. Oh, ini sebenarnya kalau di Abhidhamma juga menarik ini kebosanan ini sebenarnya ini. Tapi kita sebenarnya nggak ada habis-habis ini topik kalau dihubungkan dengan Abhidhamma ya, Romo Ruby ya. Iya. Ya, kira-kira begitu, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, terima kasih telah hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang menjadi diskusi kita pada malam ini bermanfaat bagi kita semua dan makin mengarahkan batin kita ke arah yang lebih baik dan pada akhirnya merealisasi di mana. Semoga demikian adanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat Terima malam, kasih. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Ya, Buddhaya. Terima kasih Romo Ruby, Komul, Sama-sama, terima Romo. kasih semuanya. Sama-sama, Romo. Dana, Romo, kalian Amita sekalian. Iya.